미국의 짠 나타나는 것처럼 여러분도 한계 없는 보험을 시작할 준비가 되어 있다면 시민베스트 앱을 지금 다운받아 놓게 하세요. Hai Sim Friends! Gak kerasa ya, program Invest at Race udah selesai. Dan sekarang kita udah punya nih beberapa list pemenang untuk masing-masing kategori. Saya tahu program Invest Trade ini memang dari apps-nya langsung, nah, terusnya kemudian diinfokan oleh RM saya, gitu ya. Tapi memang dari apps-nya juga sudah cukup jelas sih. Jadi pertama tahu sih tentunya lihat dari aplikasi SimInvest. Kebetulan waktu itu lagi cek-cek saldo, terus tiba-tiba ada logo gitu ya, ikut SimInvest Trade, langsung aja saya ikut lombanya. Seru sih ya, apresiasi buat nasabah itu bagus banget. Jadinya lebih termotivasi untuk trading lebih banyak. Iya, tentunya saya juga akan menunggu ya untuk acara tahun depan. Semoga akan semakin seru, hadiahnya makin besar lagi. Boleh lagi dong tahun depan, ya biar lebih seru lagi. Rasanya ya seneng sama kaget ya. Kok bisa dapat, padahal kan maksudnya sampingan gitu kan. Surprise lah, surprise senang. Wah, seneng banget dong pastinya. Mungkin kayak dianggap selama ini kan aku cuma nggak yang seaktif itu yang ke tapi ternyata karena SimInvest itu kan dia pecah-pecah per kategori gitu kan. Jadi mungkin itu yang ada advantage tersendiri. Sumpah ini keren banget eventnya. Ini SimInvest tuh bikin experience investasi ke halayak umum tuh jadi lebih seru banget gitu. Terus apalagi ini tuh ada brand ambasadornya Kim Taehyung ya kan. Jadi makin banyak banget army-army yang kesini. Kebetulan aku pengguna baru dan untuk daftar SimInvest tuh gampang banget caranya. Udah gitu di aplikasinya itu tuh ada foto-foto brand ambasadornya yang ganteng banget itu kan. Jadi itu kayak lebih mau buka aplikasi terus-terusan gitu loh. Harapannya semoga SimInvest lebih banyak bikin acara kayak gini, jadi semakin banyak lagi orang yang belajar dan tahu tentang investasi. Udah gitu apa ya, datengin brand ambassador ke sini kali ya.
Hai Sin Friends! Gak kerasa ya, program Invest at Race udah selesai. Dan sekarang kita udah punya nih beberapa list pemenang untuk masing-masing kategori. Saya tahu program Invest Trade ini memang dari apps-nya langsung, nah, terusnya kemudian diinfokan oleh RM saya, gitu ya. Tapi memang dari apps-nya juga sudah cukup jelas sih. Jadi pertama tahu sih tentunya lihat dari aplikasi SIM Invest. Kebetulan waktu lagi cek-cek saldo, terus tiba-tiba ada logo gitu ya, ikut SIM Invest Trade, langsung aja saya ikut lombanya. Seru sih ya, apresiasi buat nasabah itu bagus banget. Jadinya lebih termotivasi untuk trading lebih banyak. Iya, tentunya saya juga akan menunggu ya untuk acara tahun depan. Semoga akan semakin seru, hadiahnya makin besar lagi. Boleh lagi dong tahun depan, ya biar lebih seru lagi. Rasanya ya seneng sama kaget ya. Kok bisa dapat, padahal kan maksudnya sampingan gitu kan. Surprise lah, surprise senang. Wah, seneng banget dong pastinya. Mungkin kayak dianggap selama ini kan aku cuma nggak yang seaktif itu yang ke PYP. Nyata karena SIM Invest itu kan dia pecah-pecah per kategori gitu kan. Jadi mungkin itu yang ada advantage tersendiri lah gitu. Mungkin kalau misalnya aku masuk ke kategori yang lain, belum tentu dapat juara satu gitu. Ya invest sama trading kayak biasa aja gitu. Kayak pas kalau ada momentumnya masuk, terus kalau pas ada berita apa gitu. Karena kan aku cukup update ya terhadap market update. Jadi kalau pas emang ada momentumnya, ditradingin. Kalau misalnya emang kayak perlu didiemin dulu atau mungkin untuk semacam kayak sentimen tertentu kayak dividen atau apa, itu aku hold dulu gitu. Pastinya aku senang sekali ya dapat menang hadiah Yamaha NMAX Neo ini, dan aku juga semoga kedepannya SIM Invest nih lebih banyak lagi program-program yang menarik untuk nasabah, dan semoga kedepannya nasabah juga semakin happy dan semakin lebih cepat lah ngambil keputusan buat invest gitu. Thank you ya. Terima kasih ya SIM Invest sudah memberikan saya bonus ya. Kalau saya bilang sih bonus, walaupun ini namanya hadiah ya. Motor listrik Alpha One. Thank you ya. Dan semoga bisa lebih bagus lagi. Kalau di SIM Invest ini baru 3 tahunan kali ya. Di SIM Investnya sendiri sih lama juga saya dulu. Di reksadana dulu banyak, 18 tahunan kali. Ya udah pasti kalau menang itu pasti selalu gembira. Pertama-tama terima kasih pada SIM Invest. Ya walaupun bursanya lagi ancur-ancuran ya tetap harus semangat gitu. Selama nggak bener-bener loss ya hanya floating doang ya akan balik lagi pasti. Yang pasti jangan pakai uang utangan lah, udah itu aja. Terima kasih SIM Invest atas program SIM Invest-nya. Terima kasih SIM Invest. Terima kasih SIM Invest. Terima kasih SIM Invest, terima kasih Sinarmas Sekuritas. Terima kasih ya SIM Invest. Terima kasih banyak ya SIM Invest. Terima kasih pada SIM Invest. Hai Sin Friends! Gak kerasa ya, program Invest at Race udah selesai. Dan sekarang kita udah punya nih beberapa list pemenang untuk masing-masing kategori. Saya tahu program Invest Trade ini memang dari apps-nya langsung, nah, terusnya kemudian diinfokan oleh RM saya, gitu ya. Tapi memang dari apps-nya juga sudah cukup jelas sih. Jadi pertama tahu sih tentunya lihat dari aplikasi SIM Invest. Kebetulan waktu lagi cek-cek saldo, terus tiba-tiba ada logo gitu ya, ikut SIM Invest Trade, langsung aja saya ikut lombanya. Seru sih ya, apresiasi buat nasabah itu bagus banget. Jadinya lebih termotivasi untuk trading lebih banyak. Iya, tentunya saya juga akan menunggu ya untuk acara tahun depan. Semoga akan semakin seru, hadiahnya makin besar lagi. Boleh lagi dong tahun depan, ya biar lebih seru lagi. Rasanya ya seneng sama kaget ya. Kok bisa dapat, padahal kan maksudnya sampingan gitu kan. Surprise lah, surprise senang. Wah, seneng banget dong pastinya. Mungkin kayak dianggap selama ini kan aku cuma nggak yang seaktif itu yang ke PYP. Nyata karena SIM Invest itu kan dia pecah-pecah per kategori gitu kan. Jadi mungkin itu yang ada advantage tersendiri lah gitu. Mungkin kalau misalnya aku masuk ke kategori yang lain, belum tentu dapat juara satu gitu. Ya invest sama trading kayak biasa aja gitu. Kayak pas kalau ada momentumnya masuk, terus kalau pas ada berita apa gitu, karena kan aku cukup update ya terhadap market update. Jadi kalau pas emang ada momentumnya, ditradingin. Kalau misalnya emang kayak perlu
perlu didiemin dulu atau mungkin untuk semacam kayak sentimen tertentu kayak dividen atau apa, itu aku hold dulu gitu. Pastinya aku senang sekali ya dapat menang hadiah Yamaha NMAX Neo ini, dan aku juga semoga kedepannya SIMINVEST nih lebih banyak lagi program-program yang menarik untuk nasabah, dan semoga kedepannya nasabah juga semakin happy dan semakin lebih cepat lah ngambil keputusan buat invest gitu. Thank you ya. Terima kasih ya SIMINVEST sudah memberikan saya bonus ya. Kalau saya bilang sih bonus, walaupun ini namanya hadiah ya. Motor listrik Alfa One. Thank you ya. Dan semoga ini keren banget eventnya. Ini SIMINVEST tuh bikin experience investasi ke halayak umum tuh jadi lebih seru banget gitu. Terus apalagi ini tuh ada brand ambasadornya Kim Taehyung ya kan. Jadi makin banyak banget army-army yang kesini. Kebetulan aku pengguna baru, dan untuk daftar SIMINVEST tuh gampang banget caranya. Udah gitu di aplikasinya itu tuh ada foto-foto brand ambasadornya yang ganteng banget itu kan. Jadi itu kayak lebih mau buka aplikasi terus-terusan gitu loh. Harapannya semoga SIMINVEST lebih banyak bikin acara kayak gini, jadi semakin banyak lagi orang yang belajar dan tahu tentang investasi. Udah gitu, apa ya, datengin brand ambassador ke sini kali ya. Ini keren banget eventnya. Ini SIMINVEST tuh bikin experience investasi ke halayak umum tuh jadi lebih seru banget gitu. Terus apalagi ini tuh ada brand ambasadornya Kim Taehyung ya kan. Jadi makin banyak banget army-army yang kesini. Kebetulan aku pengguna baru, dan untuk daftar SIMINVEST tuh gampang banget caranya. Udah gitu di aplikasinya itu tuh ada foto-foto brand ambasadornya yang ganteng banget itu kan. Jadi itu kayak lebih mau buka aplikasi terus-terusan gitu loh. Harapannya semoga SIMINVEST lebih banyak bikin acara kayak gini, jadi semakin banyak lagi orang yang belajar dan tahu tentang investasi. Udah gitu, apa ya, datengin brand ambassador ke sini kali ya. Terima kasih SIMINVEST.
Hai Sim Friends! Gak kerasa ya, program Invest Race udah selesai. Dan sekarang kita udah punya nih beberapa list pemenang untuk masing-masing kategori. Saya tahu program Investrate ini memang dari apps-nya langsung, nah, terusnya kemudian diinfokan oleh RM saya, gitu ya. Tapi memang dari apps-nya juga sudah cukup jelas sih. Jadi pertama tahu sih tentunya lihat dari aplikasi SimInvest. Kebetulan waktu lagi cek-cek saldo terus tiba-tiba ada logo gitu ya, ikut SimInvest Trade, langsung aja saya ikut lombanya. Seru sih ya, apresiasi buat nasabah itu bagus banget. Jadinya lebih termotivasi untuk trading lebih banyak. Iya, tentunya saya juga akan menunggu ya untuk acara tahun depan. Semoga akan semakin seru, hadiahnya makin besar lagi. Boleh lagi dong tahun depan, ya biar lebih seru lagi. Rasanya ya seneng sama kaget ya. Kok bisa dapat, padahal kan maksudnya sampingan gitu kan. Surprise lah, surprise senang. Wah, seneng banget dong pastinya. Mungkin kayak dianggap selama ini kan aku cuma nggak yang seaktif itu yang ke tapi ternyata karena SimInvest itu kan dia pecah-pecah per kategori gitu kan. Jadi mungkin itu yang ada advantage tersendiri lah gitu. Mungkin kalau misalnya aku masuk ke kategori yang lain, belum tentu dapat juara satu gitu. Ya invest sama trading kayak biasa aja gitu, kayak pas kalau ada momentumnya masuk, terus kalau pas ada berita apa gitu, karena kan aku cukup update ya terhadap market update. Jadi kalau pas emang ada momentumnya di tradingin, kalau misalnya emang kayak perlu didiemin dulu atau mungkin untuk semacam kayak sentimen tertentu kayak dividen atau apa, itu aku hold dulu gitu. Pastinya aku senang sekali ya dapat menang hadiah Yamaha NMAX Neo ini, dan aku juga semoga kedepannya SimInvest nih lebih banyak lagi program-program yang menarik untuk nasabah, dan semoga kedepannya nasabah juga semakin happy dan semakin lebih cepat lah ngambil keputusan buat invest gitu. Thank you ya. Terima kasih ya SimInvest sudah memberikan saya bonus ya. Kalau saya bilang sih bonus, walaupun ini namanya hadiah ya. Motor listrik Alfa. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang ya kepada Bapak Ibu peserta webinar Institutional Research pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dipta sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mendengarkan ya sesi pemaparan dari dua narasumber kita, yaitu ada Bapak Aryo Perbongso sebagai Head of Fixed Income dari Sinarmas Sekuritas. Kemudian juga nanti akan ada pemaparan dari narasumber kedua, Bapak Inaf Chandra sebagai Deputy Head of Institutional Research Sinarmas Sekuritas. Nah, pada siang hari ini, Bapak Ibu, kita akan membahas ya, tema webinar pada siang hari ini adalah Shifting Dynamic in Capital Market, di mana harapannya ini akan memberikan setidaknya pencerahan ya di tengah ketidakpastian market yang sedang terjadi akhir-akhir ini, Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu mungkin tanpa berlama-lama ya, karena partisipannya juga sudah cukup, ini yang hadir pada siang hari ini. Kita akan langsung masuk ke sesi pemaparan, di mana pemaparan pertama ini akan langsung dipaparkan oleh Bapak Aryo Perbongso sebagai Head of Fixed Income Research Sinarmas Sekuritas. Kepada Pak Aryo, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Dita. Suara saya sudah terlihat ya? Sudah Ya, terdengar maksudnya? sudah aman Bapak audio. Oke, ini saya bisa share. Ya, silakan Pak. Saya izin. Oke, ini sharing saya udah terlihat ya? Ya, sudah masuk Pak Aryo. Udah masuk ya? Ya. Oke, sebentar. Sharing. Oke, ini oke, mungkin nanti selamat siang Bapak Ibu. Mungkin saya akan mempresentasikan ya terkait market update saja nih terkait temanya shifting dynamic in fixed income market. Jadi mungkin selama 2 minggu kemarin saya mencoba untuk merangkum ya, istilahnya ada beberapa event yang istilahnya mempengaruhi terkait dengan pasar fixed income kita. Jadi 4 itu apa? Yang pertama adalah adanya view dari global market yang sudah mulai mempricing in terkait
US sudah mulai terjadi stagflasi ya karena kebijakan Trump yang membuat kegiatan ekonominya itu menjadi tidak pasti. Kemudian juga dengan keluarnya labor data yang memburuk, unemployment-nya 4,1%, itu membuat ekspektasi bahwa Fed itu akan menjadi lebih dovish ya. Walaupun sebenarnya inflasinya itu tetap sticky, walaupun sebenarnya kemarin turun, akan tetapi masih tetap tinggi, lebih besar daripada eh, dari target target inflasi dari Fed ya. Kemudian juga untuk ini ya apa namanya kalau kita lihat untuk kebijakan dari Bank Indonesia yang sebenarnya juga sudah mulai istilahnya polisi sudah mulai easing ya. Di mana kalau kita lihat kan sebenarnya SRBI issuance itu sudah mulai dikurangi untuk meningkatkan likuiditas dan kemungkinan eh, bisa bulan depan itu ada kemungkinan untuk BI rate itu bisa diturunkan ya. Walaupun sebenarnya juga saat ini kan sedang ada pengumuman untuk terkait dengan BI rate juga ya. Dan selanjutnya juga yang kemarin baru yang masih hangat itu adalah terkait dengan eh, pendapatan APBN yang menurun di Februari tahun 2025 dan itu membuat defisit sebesar 31,13 triliun ya. Itu jauh lebih lebar defisitnya daripada di periode yang sama di tahun 2024. Dan kami selanjutnya berdasarkan event tersebut kami membuat outlook secara short term-nya itu kemungkinan bahwa adanya ekspektasi yang US stagflasi ini itu bisa membuat DXY dan US Treasury yield itu bisa menjadi lebih rendah dan bisa membuat ekspektasi untuk the Fed itu melakukan cut rate ya yang bisa memberikan BI ruang untuk melakukan easing policy-nya dan secara medium term-nya itu impact dari easing policy yang oleh BI tersebut itu akan mulai terlihat ya dengan domestic demand yang akan improve dan rupiah juga bisa diproyeksikan akan menguat dikarenakan Fed sudah mulai melakukan cut rate ya dan sehingga strateginya mungkin kita melihat bahwa secara short term mungkin untuk money market akan turun secara agresif karena policy dari BI tersebut dan secara fixed income pun juga untuk tenor 5 dan 10 itu mungkin akan ada upside ya karena eh, tenor-tenor ini ya yang istilahnya menjadi target dari BI ya untuk liquidity easing. Dan ini selanjutnya kita langsung masuk saja terkait dengan em, ini ya untuk tarif di mana kalau kita lihat sebenarnya eh, Trump sudah mengeluarkan sekitar 9 ya, 9 memo tarif ya, yang mana sebenarnya 4 itu sudah diimplementasikan, 5 itu masih belum. Yang kita tahu mungkin yang terkenal itu ada global reciprocal tariff dan juga tarif terhadap Kanada dan Meksiko serta Cina ya. Dan ini membuat ekspektasi dari inflasi untuk US itu menjadi meningkat sebesar 1,4% secara year on year dan juga bisa membuat perekonomian ekonomi itu di US menjadi slowing down ya karena adanya ketidakpastian dari kebijakan Trump. Dan kita lihat bahwa dengan Trump itu mengescalate trade wars ya terhadap Kanada, Meksiko, serta Cina dan dari pihak negara lain pun juga membuat adanya retaliation tarif ya terhadap barang-barang US dan itu membuat apa namanya kondisi dari US pun juga tidak terlalu bagus juga dan yang terbaru pun juga sebenarnya akan ada global reciprocal tariff yang nantinya jadi US akan
menerapkan tarif berdasarkan berapa banyak sih tarif yang diterapkan oleh negara lain terhadap US. Nah, dampaknya apa terhadap GDP, tarif tersebut terhadap GDP growth mungkin akan signifikan terhadap negara-negara Asia seperti India, Thailand, Korea Selatan. Tapi untuk Indonesia kami sih memprediksikan mungkin hanya impactnya tidak terlalu besar ya, hanya sebesar negatif 0,6% dari GDP karena Indonesia itu sebenarnya lebih bergantung terhadap perekonomian Cina daripada perekonomian US. Dan ini terkait dengan ini ya, apa namanya, kondisi di US ya, yang tadi saya sampaikan tadi bahwa eh, ya untuk inflasi masih tetap sticky ya. Dan sempat kemarin di Februari itu sempat turun sebesar 2,8%. Itu turunnya itu lebih dikarenakan oleh turunnya harga pesawat ya, tiket pesawat maksud saya. Dan tapi diprediksikan dengan kondisinya penerapan tarif dari Trump tersebut itu bisa membuat inflasi akan meningkat di bulan Maret. Dan sedangkan untuk unemployment rate di bulan Februari itu meningkat dari sebelumnya itu sekitar 4% jadi 4,1%, dikarenakan oleh efisiensi yang dilakukan oleh Trump melalui Doge yang dipimpin oleh Elon Musk ya. Dan itu sudah mulai bergerak untuk melakukan efisiensi atau layoff ya beberapa pegawai di sana, pemerintahan di sana. Dan oleh sebab itu, jadi saat ini market tuh lebih melihat terkait untuk data dari labor ya, yang sehingga dengan adanya kenaikan dari unemployment sebesar 4,1% tersebut, itu membuat ekspektasi untuk Fed melakukan cut rate itu menjadi meningkat yang sebelumnya itu sebanyak 1 kali di tahun 2025 itu menjadi 2 kali ya di tahun 2025 ya. Itu di bulan Juni dan di bulan September. Dan selanjutnya ini terkait untuk minggu lalu ya, di mana kalau kita lihat sebenarnya USDR itu mengalami depresiasi, walaupun yang uniknya itu terjadi pada saat di XY-nya pun juga sedang turun. Nah, hal tersebut tuh dikarenakan adanya sentimen terkait budget negara, pendapatan budget dari APBN Indonesia itu yang sebenarnya menurun dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Hal tersebut itu juga membuat adanya capital outflow ya di minggu kedua yang sebesar 10,14 triliun, di mana 5,25 triliunnya itu dari bond, dari equity sebesar 1,92 triliun dan SRBI sebesar 2,97 triliun ya. Dan ini pun juga membuat yield kita itu menjadi meningkat sebesar 7%, walaupun sebenarnya yang biasanya pergerakannya itu mengikuti US Treasury tapi menjadi melebar sebesar sekitar 2,71 ya, 2,71%, dan 271 bips, dan itu membuat istilahnya yield kita tuh menjadi meningkat. Dan ini mungkin adalah salah satu ya alasan kenapa yang tadi saya sampaikan tadi di awal bahwa BI sudah memulai untuk kebijakan untuk easing policy-nya ya. Di mana kalau kita lihat memang kondisinya itu adalah karena kegiatan ekonomi di Indonesia itu sebenarnya membutuhkan stimulus. Kenapa membutuhkan stimulus? Karena kondisinya itu tidak terlalu baik, yang itu ditunjukkan oleh penjualan dari mobil itu di Januari kemarin data terbaru itu sebesar 61.800, itu lebih rendah daripada rata-rata sebesar 77.000.
serta consumer confidence-nya pun juga turun ya, itu sebesar 0,4% ya di Januari 2024. Dan yang menarik adalah bagaimana individu atau kaum masyarakat menengah ke bawah itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu banyak menggunakan saving dan pinjaman ya. Jadi terlihat di tabel yang di grafik yang sebelah kiri bawah ini menunjukkan bahwa saving indeksnya itu turun ya 9% dari di Januari 2025 dibandingkan dengan Oktober. Kemudian juga individual loan-nya pun juga naik tinggi, yang mana itu diperkirakan oleh bahwa masyarakat kita tuh banyak menggunakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dikhawatirkan itu juga menggunakan pinjol. Nah, oleh karena tersebut BI istilahnya sudah mulai melakukan kebijakan yang istilahnya untuk menggerakkan ekonomi, lebih lebih diis untuk polisinya, monitor polisinya ya, yang mana di sana tuh terlihat bahwa dengan spread yield dari 1 sampai 10 tahun untuk government bond itu sudah mulai mengecil ya, itu di kisaran 0,52 kali ya, yang itu menunjukkan bahwa ekspektasi bahwa untuk yield dari eh, pendeknya pun sudah mulai ditekan. Dan kemudian juga eh, Fed ya, di sini kalau kita lihat yang grafik sebelah kanan itu Fed tuh sudah melakukan cut rate di tahun lalu itu sebanyak 100 basis point, sementara BI itu hanya 50 basis point. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya dengan kemungkinan Fed itu akan melakukan cut rate juga di sebanyak 2 kali atau 50 basis point di tahun ini. Jadi kemungkinan BI bisa saja nanti akan melakukan cut rate itu sebanyak 100 basis point untuk mematching terkait dengan cut rate yang dilakukan oleh The Fed. Dan di sini juga yang di sebelah kiri bawah, Bank Indonesia itu sudah melakukan injek likuiditas ya terhadap perekonomian Indonesia, di mana dengan mengurangi penerbitan dan yield dari SRBI. Yang seperti kita tahu tadi di slide sebelumnya, penerbitan SRBI itu sudah berkurang dan ada capital outflow sebesar 2,31 triliun ya. Dan itu membuat dikarenakan oleh yield yang SRBI tawarkan itu sudah mulai turun dan issuance juga turun ya, sehingga nantinya kalau kita lihat secara maturity, yaitu grafik yang kanan bawah ini, itu ya, di mana terdapat maturity yang cukup besar di selama tahun 2025, yang mana kita bisa lihat bahwa secara net issuance SRBI itu bisa jadi negatif untuk kedepannya di tahun 2025 dan bisa meningkatkan likuiditas ya, likuiditas di pasar atau di ekonomi. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya untuk kondisi government bond yield-nya, yang mana itu sebenarnya sebagian besar tuh ditopang oleh Bank Indonesia, terutama di 2 minggu yang lalu ya, itu sekitar 45,8 triliun untuk bank ya dimiliki oleh Bank Indonesia ya secara year to date-nya ya. Dan sedangkan untuk foreign-nya itu porsi foreign itu kecil, hanya sebesar 14,4%. Dan mungkin yang menarik adalah terkait untuk bank ya. Seperti kita ketahui sebenarnya bank adalah salah satu pemilik terbesar untuk SRBI, dan dikarenakan SRBI itu sudah mulai issuance sudah mulai dikit dan maturity-nya cukup banyak ya, sehingga net issuance itu negatif, itu dana yang dari bank itu sudah mulai bergeser kembali ke SBN atau government bond ya, di mana terlihat dari grafik yang di kanan bawah kanan bawah itu tuh di tahun 2025 terdapat sebesar 35 triliun dana dari bank secara gross itu masuk ke ini ya, masuk ke SBN.
Dan mungkin ini selanjutnya adalah mungkin update ya terkait dengan APBN ya, di mana kalau berdasarkan eh, 2 minggu yang seminggu yang lalu itu Kemenq mengatakan bahwa revenue dari APBN itu turun sebesar 20,3% ya secara year on year dikarenakan adanya rebate ya dari implementasi TER dan juga adanya relaksasi dari pembayaran PPN serta penurunan dari corporate tax karena adanya commodity price yang rendah. Dan kemarin pun sebenarnya Kemenq sempat memberikan press conference ya terkait update terkait revenue untuk tax yang mana itu sebenarnya sudah cukup meningkat sehingga revenue secara APBN secara totalnya itu menjadi kalau di secara year on year itu yang sebelumnya 20,3% menjadi 19 sekitar 19%-an lah secara year on year-nya. Nah, selanjutnya kalau kita bahas terkait untuk spendingnya, kalau dilihat bahwa government mencoba untuk menahan karena revenue-nya ini turun dan spendingnya pun juga dicoba untuk ditahan sehingga untuk selama 2 bulan di tahun 2025 ini itu turun spendingnya sebesar 11,7% ya. Sementara untuk MBG program pun juga baru didisperse hanya sekitar 710 miliar dari yang budgetnya pun sebesar 71 triliun. Yang walaupun nanti berdasarkan update informasi dari pemerintah yang terbaru, nanti budget untuk MBG yang dari 71 triliun ini bisa juga nanti akan meningkat bisa menjadi sekitar 200 triliun ya dengan adanya realokasi dari APBN. Dan dampaknya apa terkait dengan penurunan dari revenue ini itu membuat defisit di selama 2 bulan di tahun 2025 itu menjadi cukup tinggi yaitu sebesar 31,3 triliun jika dibandingkan dengan tahun lalu di mana itu mencapai sekitar 26 triliun surplus ya. Jadi sebelumnya di tahun sebelumnya itu kita surplus tapi menjadi defisit di tahun ini dan itu membuat kondisi market itu menjadi bergejolak ya. Nah, yang mungkin yang patut menjadi catatan adalah ini sih terkait bahwa walaupun sebenarnya terjadi defisit, pemerintah itu sudah untuk budget financing itu mendapatkan financing dari luar dari eksternal itu meningkat sebesar 19,4% ya di Februari tahun 2025 kemarin. Akan tetapi penggunaan dananya itu lebih masuk ke SAL atau excess cash balance ya, yang mana itu meningkat di Februari 25 menjadi 58,2 triliun. Jadi selama 2 bulan kemarin itu meningkat sebesar 188,7 triliun. Dan di sini kalau kita coba lihat update untuk penerbitan gross gross bond supply-nya itu per 4 Maret itu baru mencapai sekitar 362 triliun ya atau menerbitkan sekitar 25,3% dari total budgetnya itu sekitar 1.429,5 triliun ya. Dan kita mengekspektasikan bahwa kemungkinan nanti government akan isu mungkin sekitar 97,4% ya dari 1.429,5 atau sekitar 1.390-an triliun ya karena biasanya government juga istilahnya di akhir-akhir itu akan mencoba untuk mengurangi ya dari targetnya dan kalau kita lihat juga secara silpanya pun juga kemarin tadi kan nambah ya jadi mungkin dengan lebih banyak menggunakan dana dari situ ya dari silvanya tersebut. Dan di sini adalah terkait dengan update untuk corporate bond ya, di mana kalau kita lihat penerbitan bond selama di bulan Februari ini
itu cukup balance antara issuance dengan maturity-nya, di mana di bulan Februari issuance itu 16,2 dan maturity-nya 16,9 triliun ya. Jadi masih bisa balance dan kita expect mungkin ke depannya bisa mencapai sekitar 140 atau sampai dengan 150 triliun ya untuk corporate bond. Tapi yang menarik adalah penerbitan sukuk yang cukup besar selama 2 bulan terakhir, di mana itu totalnya itu sebesar 5 triliun, sedangkan untuk Februari untuk maturity itu baru hanya mencapai 1,6 triliun ya. Jadi terlihat bahwa banyak peminat supply yang istilahnya menerbitkan sukuk di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya untuk di tabel yang bawah ini itu menunjukkan bahwa beberapa emiten yang masuk ke IPO itu banyak yang memberikan spread yield yang lebih tinggi untuk tenor-tenor eh, yang di bawah yang di sekitar 1 sampai 5 tahun ya. Terutama untuk rating triple A, double A, dan single A, yang mana itu bisa diartikan bahwa memang dari issuer tersebut itu memang berkompetisi untuk mencari likuiditas untuk tenor tersebut ya. Karena spread yield-nya itu antara perbandingannya untuk dari Januari sampai Februari itu spread yield-nya itu menambah gitu. Dan selanjutnya ini adalah terkait dengan fair yield ya. Jadi untuk fair yield di tahun 2025 kami expect sebenarnya bisa mencapai 7,1% ya untuk kondisi saat ini. Kemudian sampai dengan akhir tahun nanti itu kami expect untuk fair yield-nya itu sekitar 6,71%. Nah, di sini kita juga mencoba untuk memprediksi terkait pergerakan yield untuk corporate bond triple A, double A, dan single A. Yang menarik adalah di sini berdasarkan data yang kami coba regress tersebut bahwa memang datanya secara spread yield itu untuk rating triple A, spread yield-nya itu semakin mengecil dari kuartal 1 sampai kuartal 4 ya di tahun 2025, yang artinya memang demand di triple S di akhir tahun tuh nanti akan semakin banyak, yang hal mana itu tersebut berbeda ya untuk rating single A, yang mana itu spread yield-nya itu sedikit melebar ya jika kita bandingkan antara kuartal 1 dengan kuartal 4 untuk proyeksi kami. Dan selanjutnya ini adalah terkait dengan beberapa pipeline yang issuance bond yang akan IPO yang sampai dengan first half tahun 2025 ini, yaitu sekitar 31 triliun ya. Kalau kami coba hitung-hitung, dan itu akan kebanyakan tuh akan berada di bulan Mei dan di bulan Juni yang akan banyak penerbitannya. Dan dari Sinarmas Sekuritas sendiri itu terdapat ada rencana 4 bond di sektor consumer goods, energi, finansial, dan healthcare yang saat ini masih tidak bisa diinformasikan yang namanya karena ada NDA, tapi itu akan ada terbit di ini ya apa periode eh, second quarter ya di tahun 2025 terbitnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, dan saya kembalikan lagi ke Mbak Dipta ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aryo atas pemaparannya. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi narasumber yang kedua ya dari Pak Inaf Chandra sebagai Deputi Head Research Institusional. Kepada Pak Inaf, waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Inaf, apakah Ya, oh ya. oke. Ya, sudah terlihat, Pak? Ya.
mungkin sambil menunggu ya Bapak Ibu. Jadi apabila nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan tulis ke kolom Q&A. Nanti Q&A-nya akan dilakukan di akhir sesi setelah pemaparan dari Pak Inaf. Jadi untuk pertanyaan seputar tadi pemaparan dari Pak Aryo juga akan dibahasnya di sesi terakhir. Oke, Pak Inaf apakah sudah ready? Oke. Oke, baik. Silakan Pak. Oke, selamat siang teman-teman semuanya, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Untuk kali ini mungkin kita lebih fokus di equity, mungkin agak sedikit membahas di commodity market ya, terkait juga dengan sentimen yang cukup dominan akhir-akhir ini mengenai bahaya resesi yang pertama, dan yang kedua mengenai adanya shifting geopolitik ya, mengingat potensi perdamaian yang bakal terjadi antara Rusia dan Ukraina. Jadi mungkin untuk sesi kali ini kita fokus aja dibahas dua hal itu. Dan pertama memang kalau kita lihat market sendiri di akhir Februari kemarin itu kalau nggak salah cukup dikejutkan dengan forecast atau nowcast dari Atlanta Fed mengenai potensi terjadinya correction untuk kuartal 1 ya. Jadi yang sebelumnya itu sekitar 2,3%, out of nowhere tiba-tiba jatuh menjadi sekitar 2,8% negatif, dan ini menjadi kekhawatiran juga bagi orang. Cuman kalau kita lebih teliti, ini sebenarnya bukan hal yang harus dikhawatirkan ya, karena data first quarter itu most likely karena import yang tiba-tiba mendadak naik signifikan, mengingat kekhawatiran market terhadap pelaku pasar terhadap potensi dinaikannya tarif. Jadi istilahnya itu terjadi hoarding behavior, terutama untuk aset seperti emas ya. Jadi sebelum diberlakukan tarif, banyak trader yang melakukan impor besar-besaran di Amerika, dan secara perhitungannya impor itu naik 10%. Ini yang menyebabkan secara GDP itu koreksi. Cuman yang agak sedikit mengkhawatirkan kemarin itu memang tarif ini dikhawatirkan menaikkan inflasi ya, dan memang sudah ada kelihatan ketika tarif itu dinaikkan, harga komoditas di Amerika Serikat, terutama seperti steel dan copper, aluminium itu mengalami kenaikan semenjak Donald Trump dilantik. Dan implikasinya apa? Jadi ini agak sedikit dua conflicting factor sebenarnya. Di satu sisi ada terjadi kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi, di satu sisi ada inflasi yang naik yang menyebabkan bakal susah bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga. Jadi inilah yang menjadi dua kekhawatiran dari market, bakal terjadi fenomena stagflasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Aryo sebelumnya ya. Cuman view kita untuk commodity market, kita lebih melihat historical evidence ya sebenarnya dibandingkan dengan naratif. Dan sebenarnya yang belum dilihat sama market itu adalah ketika market terlalu fokus terhadap tarif, tapi sejarah membuktikan bahwa Donald Trump ini kebijakannya itu bisa dibilang cenderung untuk melemahkan dolar ya, instead of menguatkan dolar. Karena berkaca dari sejarah di tahun 2016 lalu, itu memang secara current account itu Donald Trump itu berhasil mengurangi defisit karena mereka mengurangi impor, tapi di satu sisi terjadi kenaikan defisit di federal budget balance, dan ini yang menyebabkan secara gabungan twin defisit itu mengalami melebar ya. Dan sejarahnya itu memang ketika twin defisit itu semakin melebar, maka cenderungannya adalah dolar semakin melemah. Simple, karena defisit itu artinya supply dari dolar atau perputaran dolar itu semakin meningkat ya. Nah, ini agak sedikit anomali terjadi di awal tahun kemarin. Pak, ya. maaf sebelumnya agak potong. Ini share screen-nya belum berubah sepertinya Pak. Belum berubah ya? Iya. Masih yang mana nih? Masih di awal Pak. Masih di awal. Iya. Sorry. Oke. Sorry.
Oke ya. Nah, Nah, oke. Atau mau coba di slideshow, Pak? udah slideshow bukan ya? Belum, masih tampilan ada kelihatan yang di sampingnya gitu, Pak. Masih kelihatan, belum slideshow. Kalau ini udah ya. Masih belum? Atau mau coba reshare screen dulu, Pak? Sebentar ya. Kalau ini, Belum, Pak. sebentar. Saya coba reshare screen kali ya. Iya, boleh, Sebentar Pak. ya. Ini udah ya. Nah, ini sudah full screen yang ini. Oke. Oke. Ya, sudah. Silakan Pak Isfan, Pak Inaf. Oke, saya ulangi lagi tadi. Memang di kuartal 1 ini The Fed itu Fed Atalanta ya udah melakukan nowcasting, ketakutan apa bukan ketakutan ya, memprediksi bakal terjadinya correction di data GDP dan tadi kita sempat jelaskan juga bahwa semenjak dilantiknya Donald Trump itu implikasinya sudah terlihat adanya terjadi kenaikan dari sisi harga metal, terutama yang diberlakukan tarif ya. Dan memang ini menjadi conflicting factor. Tadi saya mention juga bahwa apa namanya inflasi potensi naik ini menjadikan PR tersendiri bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga. Nah, cuman kalau secara historikal kalau kita lihat di sini memang secara tahun 2018 itu kalau nggak salah 2016 Donald Trump itu dilantik November, itu dolar indeks menguat, cuman itu tidak bertahan lama. Jadi setahun setelah itu pada tahun 2017 dolar indeks itu melemah. Karena simple, Donald Trump itu kebijakannya itu cenderung untuk defisit dari sisi fiskal itu, dari sisi federal budget itu cenderung meningkat. Dan ini kalau kita gabungkan apa namanya, atau kita bandingkan dengan current account itu memang terjadi penurunan di zamannya Donald Trump, cuman apa namanya dari sisi federal account itu terjadi peningkatan. That's why secara garis besar supply dolar itu meningkat cenderung di masa Donald Trump. Dan ini yang menjelaskan kenapa dolar itu di zaman Donald Trump itu cenderung melemah. Dan kita juga expect apa namanya terlihat dari data M2 money supply di Amerika Serikat itu sudah berada di area teritori positif. Dan ini secara korelasi grafiknya cukup signifikan negatif ya, dalam artian ketika money supply naik maka dolar itu cenderung melemah ya. Dan kita expect dengan potensi penurunan suku bunga ini bakal meningkatkan money supply lagi ke depannya. Dan ini positif sebenarnya buat harga komoditi. Jadi seperti yang kita bilang tadi, ini trajektori dolar kemarin di tahun 2016-17 memang di awal-awal itu terjadi penguatan karena market takut terhadap bahaya inflasi dari tarif. Tapi seiring berjalannya waktu, Donald Trump mengannounce beberapa kebijakan seperti spending dan juga tax cut, ini menyebabkan fiscal deficit yang melebar dan at the end of the day di tahun 2017 kemarin dolar tercatat mengalami penurunan ya. Dan kalau kita lihat di market komoditi sebenarnya yang ditakutkan market ini somehow yang kebalikannya kejadian gitu. Terjadi tahun 2017 itu oil malah naik ya di tahun 2017-2018 sebelum akhirnya kolaps di tahun Agustus 2018. Dan copper price juga kalau kita lihat ketika Donald Trump yang pertama kemarin di 1 tahun bahkan sampai 2 tahun fase presiden menjabatnya dia itu mengalami kenaikan karena mendapatkan sentimen positif dari rencana spending di infrastruktur ya. So ini menjadi apa nama istilahnya itu perbandingan juga bagi kita untuk tidak terlalu istilahnya itu bearish di market commodity karena kekhawatiran terhadap Donald Trump itu somehow tidak in reality mungkin nanti tidak separah yang ditakutkan.
Nah, topik yang kedua adalah bagaimana kita menyikapi fenomena resolusi konflik antara Ukraina dan Rusia. Jadi memang simpel ya, kalau terjadi resolusi konflik maka ekspektasi dari market itu bakal terjadi penurunan harga energy price karena supply dari Rusia bakal mengalir lagi ke market. Dan kalau kita lihat istilahnya itu downside dari harga energy price ini sebenarnya sangat terbuka lebar ya. Karena kalau kita lihat di Eropa itu kondisinya sekarang harga fosil, ongkos produksi energi yang berasal dari fossil fuel itu bisa dibilang sangat tinggi kalau dibandingkan dengan renewable. Jadi ini menjadikan istilahnya itu downside tersendiri bagi harga energy prices ya, terutama yang fosil. Cuman mungkin yang market nggak lihat itu adalah kondisi sekarang ini bisa dibilang premi resiko dari geopolitical risk premium dari oil itu sudah bisa dibilang udah almost zero ya. Jadi kita melihat bahwa harga oil kemungkinan tidak akan turun kalau perdamaian ini terjadi. Kenapa? Karena secara garis besar bisa dibilang ini different antara Brent versus Urals. Jadi Brent itu adalah minyak di pasar London, WTI di pasar US, sementara Urals itu adalah harga Rusia. Jadi kita melihat besaran premi geopolitical risk premium itu simply dari selisih antara Brent versus Ural atau WTI versus Ural. Dan kalau kita lihat di sini, memang tahun 2022 itu impact dari perang itu bisa dibilang tidak ada terhadap produksi Rusia. Cuman kenapa harga WTI naik bukan karena masalah production, karena memang ada premi resiko yang naik dari istilahnya itu WTI mendapatkan premium karena buyer itu akan mendapatkan sanksi ya, maksudnya buyer itu akan mendapatkan sanksi reputasi kalau seandainya mereka beli Rusia. Jadi premium itu dinilai sekitar $30. Dan kalau kita lihat sekarang bisa dibilang tidak ada lagi selisih antara harga Rusia Ural dan WTI, itu artinya market sekarang tidak melakukan pricing terhadap geopolitical risk premium ya. Nah, karena market tidak pricing any geopolitical risk premium, maka there is no downside for oil price. Kalau dikaitkan dengan resolusi konflik yang terjadi ya. So kita melihat kemungkinan harga oil sudah bottom. Nah, cuman di sini gas ini agak sedikit kompleks kalau kita bandingkan dengan oil, karena jadi mungkin teman-teman juga udah pada baca sebelumnya bahwa kalau seandainya Rusia dan Ukraina ini berdamai, maka ada kemungkinan istilahnya itu gas dari Rusia ini bakal mengalir kembali ke Uni Eropa, dan ini menjadi sesuatu sentimen yang sangat negatif, baik itu dari gas maupun batu bara ya. Nah, cuman menurut kita tidak segampang itu karena pasti ada tekanan politik terutama dari politisi di Uni Eropa ya. Karena bagi mereka itu membeli kembali gas dari Rusia itu sama saja dengan membantu Rusia untuk mempersenjatai mereka dengan untuk kemungkinan melakukan hal yang sama kembali terhadap Ukraina di masa depan gitu. Jadi ini menjadi pertimbangan tersendiri bagi Uni Eropa. Dan satu lagi yang kalau kita lihat kemungkinan besar sih walaupun terjadi perdamaian, gas di Rusia ini nggak bakal balik lah ke level sebelum pre-krisis ya. Karena besar kemungkinan Uni Eropa ini bakal istilahnya itu membeli sebanyak mungkin dari Amerika instead of Rusia, karena by the time mereka membeli dari
Amerika itu akan menjadi catatan tersendiri bagi mereka untuk bisa melakukan negosiasi kembali dengan Amerika terkait dengan tarif ya. Jadi ini menjadi kalau Uni Eropa beli gas dari Amerika, maka otomatis ada deal-deal tersendiri yang mereka expect bisa dapat dari Amerika terkait tarif nantinya. Jadi menurut kita walaupun Rusia dan Ukraina ini berdamai, maka bukan berarti gas supply ini bakal balik ke pre-war ya. So that's why menurut kita harga gas kemungkinan besar tidak akan turun dalam dari level sekarang, which mean itu juga artinya harga batu bara seharusnya sudah mencapai bottom ya. Dan kalau secara garis besar kita masih melihat harga batu bara maupun gas itu bisa rebound nanti di bulan Mei karena memang kemungkinan besar injection season ini bakal require a lot of gas karena secara data inventory di Uni Eropa ini bisa dibilang sudah rendah below dan seasonal norm ya. Jadi kita expect mungkin di bulan Mei ini, April sampai Mei ini bakal terjadi kenaikan di harga gas di Eropa dan ini bisa positif sentimen juga buat batu bara. Nah, ya secara saham kita ngelihat mungkin secara garis besar kita untuk call ini neutral, cuman mengingat harga sudah terkoreksi cukup dalam, maka memang ada opportunity bagi selective names. Dan kalau kita lihat selama ini call ini bisa dibilang cukup outperform dibandingkan dengan harga batu baranya sendiri, itu artinya ada sentimen terkait dengan industrinya yang cukup bagus dan kita attribute itu ke potensial royalty cut ya. Dan jadi secara garis besar kita untuk saat ini lebih memilih di AAD sebisa mungkin avoid yang memiliki kalori tinggi seperti TMG. Dan AAD juga menurut kita yang bakal diuntungkan dari penurunan royalty cut ya, karena royalty dari AAD ini bisa dibilang masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan peers. Kuncinya AAD ini kalau kita lihat berpotensi untuk bisa masuk ke MSCI mungkin di bulan November. Apalagi kalau seandainya harga baik itu natural gas maupun coal mengalami kenaikan di bulan Mei nanti. Terus untuk nikel kita neutral juga, memang ini agak sedikit kebalikan juga dengan batu bara. Kalau batu bara itu perform di saham sektor batu bara ini outperform batu baranya, tapi kalau untuk nikel dia malah underperform ya, underperform terhadap benchmark LME nickel price, dan ini ada terkait juga dengan sentimen unfavorable regulation di Indonesia yang terkait dengan yang dinaikkan royalty-nya dan juga kemungkinan diturunkannya kuota mining production di Indonesia. Jadi ini berpotensi untuk istilahnya itu mengurangi sales volume. Cuman somehow kita ngelihat itu positif negatif. Positifnya mungkin dari kebijakan ini harga nikel itu bisa lebih naik, tapi negatifnya ya balik tadi ada downside dari sisi volume dan cost. Nah makanya kalau kita lihat di saat sekarang ini kemungkinan besar yang high cost producer ini bakal agak sedikit tidak diuntungkannya. Cuman sebenarnya ada opportunity bagi company yang memiliki cash cost yang masih rendah dan kita lihat itu di NCKL. Jadi mungkin NCKL seharusnya bisa perform lebih baik dibandingkan dengan peers untuk nikel ya. Tapi secara garis besar kita masih neutral di Indonikel. Terus untuk oil and gas kita overweight karena memang so far majority dari Indonesia Oil and Gas ini memiliki aset yang bisa dibilang
diversify terhadap oil ya. Jadi tidak hanya oil, mereka itu juga istilahnya itu banyak aset di luar oil. That's why walaupun oil turun seharusnya secara earnings mereka masih bisa perform baik. Dan kita untuk saat ini lebih memilih mengingat harga yang sudah terdiskon ya. Jadi mungkin kita expect secara garis besar bakal bagus ya. Medco, ESA, ELSA, dan Akra. Jadi packing order kita ada di Medco. Terus kita juga suka di ESA karena harga amonia itu biasanya directly correlated sama kenaikan harga gas global ya. Jadi inline dengan ekspektasi kita sebelumnya bahwa ada kemungkinan terjadi kenaikan harga gas global nanti di bulan April Mei. Ini bisa menaikkan harga amonia dan positif buat ESA. Terus ELSA dan Akra ya, jadi kita expect ELSA masih steady growth-nya itu di drive sama steady demand buat domestic fuel. Untuk Akra sendiri mungkin mining activity tahun ini harusnya bakal naik karena tahun lalu itu simply karena ada disruption terkait RKAB. Jadi kita expect Akra juga perform baik ya di tahun ini, dan valuation juga sudah sangat terkoreksi ya. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Bu Dipta. Ya, terima kasih Pak Inaf atas pemaparannya. Bapak Ibu, jadi itu dia tadi pemaparan dari kedua narasumber kita ya, dari Bapak Aryo Perbongso dan juga Bapak Inaf Chandra. Bapak Ibu yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom Q&A ya, dan juga boleh di via chat juga. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya Pak ya, saya mungkin pengen ada yang open discuss juga. Berhubung hari ini kan juga Bank Indonesia sudah mengumumkan nih Pak terkait dengan penurunan suku bunga, khususnya ini buat fixed income ya Pak Aryo. Tadi kan mengatakan bahwa memang pada tahun ini kemungkinan Bank Indonesia kecenderungannya akan ease gitu. Nah, ternyata di siang hari ini jam 2 tadi Bank Indonesia mengumumkan bahwasannya mempertahankan suku bunga gitu. Nah, kira-kira dari Pak Aryo ataupun Pak Inaf, apakah ada komentar terkait dengan keputusan Bank Indonesia di siang hari ini jam 2 tadi? Ya, terima kasih Mbak Dipta atas pertanyaannya, cukup bagus sekali. Memang untuk BI untuk mempertahankan tingkat suku bunganya sebesar ini ya 5,75% ini ya, itu memang istilahnya cukup ini ya, cukup dimengerti. Kenapa? Karena memang secara kita lihat dinamika pasar terlihat bahwa memang karena adanya volatilitas terutama rupiah kan sempat mencapai ini apa namanya sekitar 16.500 juga, dan itu itu membuat ruang dari BI-nya itu jadi terbatas ya, tidak seperti minggu-minggu yang lalu, minggu-minggu sebelumnya, dikarenakan adanya dinamika di capital market, adanya sentimen-sentimen isu-isu terkait yang kita tahu sendiri terkait reshuffle ya, seperti itu. Dan tapi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya secara SRBI ya, penerbitan SRBI tersebut, tools lainnya lagi, memang sebenarnya inginnya BI itu terlihat bahwa ingin menggerakkan perekonomian sebenarnya. Tetapi tidak bisa melalui saat ini tidak bisa melalui menurunkan tingkat suku bunga. Jadi kita udah tahu intennya ingin menggerakkan perekonomian terlihat dari penerbitan SRBI-nya yang saat ini lebih rendah. Tetapi ya mungkin saat ini belum, tapi menunggu kondisi yang istilahnya sudah cukup stabil untuk kedepannya, yaitu mungkin BI sudah bisa saja untuk menurunkan tingkat suku bunga. Dan seperti kita tahu juga mungkin Fed mungkin kemungkinan juga bisa mempertahankan juga ya untuk Fed rate ya untuk hari ini ya, malam ini. Tapi kalau misalnya nanti let's say sudah melakukan cut rate misalnya di bulan Juni atau September,
Nah, itu BI dan mungkin itu saatnya BI untuk melakukan easing juga ya, melakukan cut rate sudah karena ruangnya itu sudah lumayan terbuka juga ya untuk BI melakukan cut rate-nya. Seperti itu sih, Mbak Dipta. Terima kasih. Oke ya, eh, menarik ya Pak ya. Jadi untuk BI masih predictable ya dengan mempertahankan suku bunga di RDG BI hari ini. Jadi mungkin salah satu indikator yang perlu kita lihat ya Pak ya. Salah satunya mungkin kita berpacu dari The Fed ya. Kalau memang ternyata The Fed sudah mulai menurunkan suku bunga, ya harapannya Bank Indonesia pun juga akan mulai mengikuti juga ya, begitu. Oke, nah ini sudah ada pertanyaan juga nih Pak. Ini mungkin ini bisa dijawab oleh Pak Aryo maupun Pak Inaf. Atau sebelumnya Pak Inaf ada any komen terkait dengan kebijakan makro yang sudah ditetapkan Bank Indonesia pada hari ini, Pak Inaf? Ya, sudah dijelaskan sama Pak Aryo tadi karena untuk saat ini memang lebih pro stability ya instead of growth ya, karena memang concern dari Indonesia saat sekarang kan memang dari sisi flow kita yang banyak capital outflow ya. Jadi memang saya rasa cukup tepat ya. Tapi itu aja sih dari saya. Oke. Nah, ini kita akan beralih nih ke pertanyaan dari audiens nih, Pak. Ada kurang lebih 3 pertanyaan ya, ini via direct message. Yang pertama ini ada pertanyaan, sebenarnya sekarang kan memang capital outflow, khususnya foreign kan keluar cukup banyak ya, Pak ya. Nah, sebenarnya seberapa besar sih, Pak, peran investor retail dalam pergerakan pasar modal dibandingkan dengan investor institusi maupun dari investor foreign gitu. Mungkin dari Pak Inaf dulu ya. Silahkan. Ya, kalau secara garis besar ya, jadi semua investor itu kita bilang semuanya berperan penting ya. Jadi investor foreign itu kan, jadi kan karakteristik dari investor foreign itu kan sebenarnya mereka bisa dibilang memiliki holding period yang cukup lama. That's why direction dari market itu seringkali sangat ditentukan oleh foreign investor ya. Nah, sementara di satu sisi investor retail itu bisa dibilang memiliki kecenderungannya holding period yang relatif lebih singkat ya. That's why kecenderungan dari indeks bergerak karena investor retail itu mungkin tidak, tapi investor retail dibutuhkan untuk memaintain liquidity dari market. Jadi keduanya itu sebenarnya hal yang saling terkait ya. Jadi ya menurut kita semuanya sangat penting. Jadi memang untuk concern saat ini dari kenapa indeks turun ya memang balik lagi tidak adanya liquidity yang baik dari foreign investor, mengingat dalam 1 bulan terakhir udah banyak peristiwa yang terjadi seperti MSCI itu cutting weight di Indonesia, terus juga kalau nggak salah Goldman Sachs juga menurunkan rating di Indonesia. Memang ini menjadi istilahnya itu tamparan juga bagi Indonesia ya. Jadi apakah investor retail Indonesia kuat untuk menahan? Menurut kita mungkin tidak kuat. Jadi balik lagi, we still need foreign investor untuk saat ini. Mungkin itu dari saya. Oke. Nah, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini sudah ada juga di kolom Q&A ya. Ini ada 2 pertanyaan. Dari Anonymous, selamat sore, saya ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana sih perkembangan teknologi dan perdagangan algoritmik mempengaruhi likuiditas pasar modal? Kemudian yang kedua, sejauh mana sentimen investor terhadap IPO atau initial public offering saat ini? Mungkin dari Pak Inaf dulu ya, ini kan terkait dengan equity dan Sorry, pertanyaan berarti bagaimana algoritmik trading ya mempengaruhi likuiditas pasar dan juga sentimen IPO ini apakah masih cukup menarik lah untuk kondisi pasar saat ini, Pak? Oke, algoritmik trading ini kan sebenarnya bisa dibilang praktis yang sudah cukup lazim dilakukan di luar, dan ini memang
kuncinya untuk algorithmic trading ini bisa sukses itu adalah cost dari transaction itu memang harus sangat rendah ya. Nah, memang problemnya saat ini memang untuk Indonesia sendiri memang kalau kita bandingkan dengan negara luar seperti let's say di Amerika, transaction cost dari trading di Indonesia ini bisa dibilang masih relatif lebih tinggi. That's why obstacle buat algorithmic trading ini bisa dilakukan di Indonesia itu tadi di apa namanya struktur cost dari transaction itu sendiri. Tapi kita positif kalau seandainya apa namanya algorithmic trading ini bisa berjalan di Indo ya. Cuman balik lagi tadi ya masalah struktur biaya dari transaction di Indonesia masih tinggi. Mungkin itu dari saya. Yang masalah apa tadi IPO? Iya, kalau IPO sekarang apakah masih sentimennya tuh masih cukup oke di kondisi pasar modal saat ini, Pak? Memang agak susah ya. Mungkin untuk IPO appetite dari investor foreign ya itu sudah tidak setinggi tahun atau 2 tahun yang lalu, karena basically apa namanya dari sisi bobot sendiri Indonesia ini sudah sangat bisa dibilang udah rendah ya dibandingkan dengan 2 atau 3 tahun yang lalu. That's why mungkin sentimen IPO tidak akan semarak 2 tahun lalu karena itu tadi. Dan untuk IPO pun harus ada nama-nama yang istilahnya itu memiliki istilahnya itu major player atau kapitalisasi besar. Tapi kalau untuk yang small to mid ya kita meragukan bakal banyak di tahun ini. Tapi kalau market cap-nya itu bisa let's say kayak seperti Aman Mineral tahun 2 tahun lalu, seperti Brand tahun yang lalu, mungkin ini bakal menjadi satu hal yang masih dilirik oleh investor asing. Mungkin itu sih dari saya. Oke, ya. Terima kasih Pak Inaf atas pemaparannya. Saya pertanyaannya sudah habis, Pak. Mungkin dari Pak Aryo atau dari Pak Inaf, sebelum kita tutup nih, adakah closing statement nih terkait atau kurang lebih summary lah terkait dengan webinar kita di sore hari ini? Setidaknya supaya kita mendapat gambaran ya di kondisi market saat ini, kira-kira apa yang kita perlu lakukan dan juga bagaimana kira-kira prediksi market ke depannya secara singkat saja gitu. Mungkin dari Pak Aryo dulu ya, khususnya juga untuk market fixed income. Oke, terima kasih Mbak Dipta. Ya mungkin kalau saya ingin memberikan ini ya apa namanya summary bahwa memang kondisi saat ini memang sangat volatile ya, terutama untuk pasar SBN. Akan tetapi kondisinya struktur dari pasar SBN itu kalau kita lihat sebenarnya untuk posisi foreign itu hanya sebesar 14% saja sebenarnya untuk bersih kepemilikan. Yang paling tinggi itu sebenarnya adalah dari BI sekitar 25% dan perbankan sekitar 20% ya. Jadi memang yield kita memang saat ini memang jadi meningkat karena ada sentimen terkait non ini ya apa namanya lebih ke politikal dan dan istilahnya juga terkait dengan kondisi dengan budget kita gitu. Tapi jika masalahnya itu sudah teratasi dan tadi juga sudah saya sampaikan ya bahwa dari konferensi pers dari pajak menyampaikan bahwa revenue-nya itu per saat ini yang sebelumnya 20% menjadi 19% dan itu juga akan menjadi membaik untuk kedepannya. Itu mungkin bisa membuat kondisi marketnya itu menjadi lebih baik juga ya karena kondisi dari fixed income ini lebih ke domestic player ya untuk SBN-nya seperti itu sih. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin dari Pak Inaf. Oke, kalau untuk equity sendiri kita untuk saat ini istilahnya itu masih apa namanya base case skenario kita itu ada di 6.200 dan kemarin itu memang bisa dibilang istilahnya itu kekhawatiran dari investor asing selama ini terhadap
fiscal risk di Indonesia itu terbukti kemarin, setidaknya untuk 2 bulan kemarin ya, karena ini angka yang cukup disappointing, dan kunci dari indeks itu bisa recover, itu harus ada stabilisasi dari defisit kemarin ya. Ini menjadi kunci yang harus diperhatikan investor, karena tanpa itu indeks nggak bakal bergerak, atau mungkin bakal turun lebih dalam lagi, karena kemarin itu kan agak anomali kalau kita bandingkan dengan market regional ya. Indonesia merah sendiri, berarti ada something wrong dengan our economy ya. Terus other than that, kita sih masih ngelihat secara garis besar sentimen baik itu di US market itu masih cukup a lot of upside atau katalis yang bisa muncul dalam 2 atau beberapa bulan ke depan ya, terutama dari istilahnya itu kebijakan moneter dari the Fed yang mungkin agak sedikit easing, dan kalau seandainya itu terjadi ya view kita mungkin salah satu tadi yang kita sempat mention, ada kecenderungan dolar bakal melemah, dan ketika dolar bakal melemah maka emerging market ini bisa menjadi mendapatkan sentimen positif ya. Ini bisa menjadi katalis juga buat Indonesia di tengah mungkin minimnya sentimen dari domestik gitulah. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Inaf dan juga Pak Aryo atas pemaparannya di sore hari ini ya, Bapak Ibu. Jadi itu dia. Semoga apa yang dipaparkan ini bisa menjadi insight baru ya, yang di tengah ketidakpastian market akhir-akhir ini gitu. Nah, mungkin saya izin tutup Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah hadir pada sore hari ini. Termasuk juga terima kasih Pak Aryo dan Pak Inaf atas pemaparan materinya yang luar biasa. Saya izin menutup webinar Institutional Research pada sore hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya di bulan depan. Terima kasih. Thank you.